guys. Jadi di video kali ini temenin aku buat makeup sambil cerita. Nah, di video kali ini aku mau nyeritain tentang salah satu cewek yang kontroversial di sejarah Inggris. Ceweknya ini awalnya dikenal sebagai cewek yang cantik, yang anggun, yang pintar, karismatik, pokoknya perfect banget lah ya di mata bangsawan pada saat itu. Namun akhir hidupnya ini cukup mengenaskan. So, kita langsung aja masuk ke videonya. Jadi buat makeup apa aja yang aku gunain bakal aku masukin ke video paling akhir ya. Jadi di video kali ini aku bakal nyeritain tentang Anne Boleyn. So, siapa sih itu Anne Boleyn? Jadi Anne Boleyn merupakan istri dari Raja Henry ke-8. Nah, Anne Boleyn ini lahir di tahun 1501. Tapi ada beberapa info yang menyebutkan bahwa Anne Boleyn lahir di 1507. Nah, untuk kepastian tanggal, bulan, bahkan tahun lahirnya Anne Boleyn itu memang tidak ada yang tahu ya, karena semua jejak kehidupan dari Anne Boleyn ini dihapus oleh suaminya, yakni Raja Henry ke-8. Jadi, Anne Boleyn ini lahir di keluarga bangsawan. Ayahnya, Thomas Boleyn, diplomat sukses yang sangat ambisius. Lalu, ibunya, Elizabeth Howard, juga terlahir dari keluarga yang cukup terpandang. Nah, Anne ini punya kakak perempuan, namanya Mary Boleyn, lalu punya saudara laki-laki yang namanya George Boleyn. Jadi, dari kecil, Anne ini sudah banyak dibekali hal-hal elit. Nah, dari umur 12 tahun, Anne ini sudah pergi ke Istana Burgundy yang sekarang jadi Belgia. Nah, di sana Anne itu bukan cuma jadi dayang-dayang, tapi dia juga belajar. Salah satunya seperti bahasa asing, mode, adab, seni, bahkan taktik sosial bangsawan. Lalu si Anne ini tuh pindah ke Prancis kerja di Istana Ratu Claude, yakni istri dari Raja Francois I. Nah, di sana Anne tuh benar-benar jadi cewek sophisticated. Pokoknya dia tuh tahu cara main politik, tahu cara jalan, tahu cara ngomong, yang bikin banyak banget bangsawan tuh jatuh cinta sama Anne. Nah, pada tahun 1522, Anne ini baliklah dia ke Inggris. Pada saat itu, kakaknya Mary Boleyn ini sudah lebih dulu menjadi selir dari Raja Henry ke-8. Mary ini dikenal sebagai cewek baik-baik, tapi gampang jatuh cinta. Bahkan sempat ada rumor yang menyebutkan bahwa Mary sama Henry ini sudah punya anak, tapi tidak pernah ada yang diakui. Pada saat itu, Anne ini balik ke Inggris untuk kerja menjadi dayang-dayang untuk istri dari Raja Henry ke-8, yakni Catherine of Aragon. Nah, pada saat itulah akhirnya Anne ini ketemu sama Henry ke-8. Dengan karismanya, dengan parasnya, dengan kecerdasannya, Henry itu bisa benar-benar langsung terpikat sama Anne ini. Tapi Anne ini beda sama kakaknya. Anne itu jual mahal banget. Dia tuh kalau zaman sekarang mungkin kayak bilang kalau aku nggak bakal tidur sama kamu kecuali kamu jadiin aku ratu. Nah, sejak saat itulah Henry akhirnya benar-benar terobsesi banget sama si Anne Boleyn. Namun Henry itu sudah mempunyai istri, Catherine of Aragon, yakni putri Spanyol. Bahkan mereka sudah mempunyai anak yang bernama Mary Tudor. Kalau kalian tahu Bloody Mary, permainan Bloody Mary itu, nah, Bloody Mary itu yakni adalah Mary Tudor. Namun pada saat itu Henry itu sangat terobsesi dengan anak laki-laki, dengan putra. Karena Henry itu takut kalau misalnya penerusnya atau pewarisnya adalah perempuan, maka Inggris akan hancur. Lalu dia ajuinlah kan perceraian untuk menikahkan Anne Boleyn ini. Tapi paus di Roma itu menolak pembatalan pernikahan mereka. Bukannya nyerah, Henry ini malah buat gereja sendiri, yakni Church of England. Lalu dia pecah dari Katolik, dia buat gereja sendiri, lalu dia mengangkat dirinya sendiri sebagai kepala gereja. Setelah itu dia married deh sama si Anne Boleyn pada tahun 1533. Setelah pernikahannya digelar, otomatis Anne naik tahta dong menjadi Ratu Inggris. Pada saat itu rakyat Inggris tuh sangat tidak menyukai Anne Boleyn karena ya merasa kalau Anne Boleyn merupakan perusak rumah tangga raja. Nah, setelah nikah Anne ini hamil. Pokoknya semuanya itu berharap anaknya itu laki-laki, karena ya itu kan juga keinginannya Raja Henry ya. Namun sayangnya yang lahir malah perempuan, yakni Elizabeth, yang membuat Henry tuh sangat kecewa. Nah, Anne ini sempat beberapa kali hamil, namun semuanya tuh guguran. Ditambah dia tuh makin stres berat karena tersebar rumor bahwa Henry ini sedang menjalin hubungan dengan dayangnya sendiri, yakni Jane Seymour. Kayak dia tuh flashback mungkin ya, ngerasa kayak ini kali mungkin yang dirasakan oleh Catherine of Aragon itu.
Dengan Henry yang makin dingin dan Anne yang gak berhasil ngasih anak laki-laki untuk pewaris tahta kerajaan, akhirnya pernikahan mereka tuh mulai hancur, mulai runyam. Dengan bersebarnya berbagai gosip-gosip, pada tahun 1536, Anne dituduh dengan berbagai tuduhan palsu seperti merencanakan pembunuhan raja, berselingkuh dengan berbagai pria di istana, lalu dia juga dituduh melakukan sihir, hingga insek dengan saudara laki-lakinya sendiri yakni George Boleyn. Semua tuduhannya itu palsu, buktinya tuh lemah. Tapi Henry tuh nggak mau tahu, karena pada saat itu Henry sangat-sangat ingin nikah dengan Jane Seymour. Pada akhirnya Anne ditangkap, dia diadili dan dia dinyatakan bersalah tanpa ampun. Pada tanggal 19 Mei 1536, akhirnya Anne menjalani hukumannya dengan cara dipenggal di Menara London dengan algojo dari Prancis. Nah, sebelum meninggal, Anne itu sempat bilang, "I die a faithful servant to the king, but God now I was wrongly judged." Setelah kematiannya, semua jejak kehidupan Anne Boleyn itu dihapus oleh Raja Henry, lalu anak mereka Elizabeth diasingkan. Tapi plot twistnya adalah Elizabeth, anak mereka yang diasingkan itu menjadi salah satu ratu yang paling hebat sepanjang sejarah Inggris. So, ini adalah close up makeup aku hari ini. Gitu aja ceritaku kali ini. Thank you banget buat yang udah dengerin Yepinya dan semoga bermanfaat buat kalian. Bye-bye!